Iya, amin, amin ya. Hmm. Dan ini kita masih update Mas Hersu, kayaknya perlu Mm-mm. bahas yang sudah lalu ya. Mm-mm. Tapi ini update yang terbaru. Ini tampaknya sudah dua masuk ke 3 hari ini. Mm-mm. Nama Hasan Nasbi terus jadi trending topik Ini ya. topik ya. Ya. Betul, terutama kalau di Twitter kita bisa lihat langsung bagaimana nama itu trending topik Mm-mm. dan ribuan itu yang memention dan kemudian sangat-sangat disayangkan bahwa banyak sekali yang meminta supaya posisi Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi presiden atau Presidential Communication Office (PCO) begitu ya, itu dievaluasi. Bahkan banyak juga yang meminta agar dipecat. Ya, Mm-mm. salah satunya itu adalah Ibu Susi begitu Mas Hersu, yang Hmm. langsung meminta supaya Pak Prabowo itu membuat apa ya? Karena sebelumnya Ibu Susi ini sudah mengunggah, kalau saya lihat Pak Prabowo kan menyatakan bahwa ya cara berkomunikasi pemerintah itu memang masih belum sempurna. Dia mengatakan demikian kan, dan kemudian meminta supaya menteri-menterinya ini berkomunikasi dengan lebih profesional lah, dengan lebih baik. Nah, Ibu Susi itu sampai 2 kali mengunggah. Seingat saya ya, ada berita di media dan kemudian salah satunya Tirto, satu lagi apa? eh CNBC kalau tidak salah yang diunggah itu yang tentang pernyataan Pak Prabowo dan dia memberikan apresiasi tentang pernyataan Pak Prabowo itu begitu dengan Bu Susi ini kan seringkali kalau unggahnya itu dengan emoticon begitu Mas Hersu Mm-mm. berbentuk wajah yang kemudian wajah itu kalau kecewa, marah, sedih, Mm. senang apa dan sebagainya itu terlihat begitu dari situ. Dan untuk komentarnya kepada Hasan Nasbi ini, Ibu Susi ini terlihat marah begitu ya, Mm. kesal begitu wajahnya gitu di situ dan juga menutupi wajah gitu. Dan tulisannya harus seperti ini, dia memakai bahasa Inggris ya. Mm. Ignorance. He has to stop represent government talking in public. Pak Presiden Prabowo langsung memention Pak Prabowo Mm. begitu. Mm. Jadi langsung to the point begitu. Dan kemudian yang menarik itu ada netizen bernama Ahiza itu mengatakan, Bu, tolong dijapri aja ke Bu Teddy. Ini ini netizen sekarang nakal Mas Hersu, sering Nah, saya menyebut. tadi kaget waktunya siapa UTD kacau nih. Iya, kalau kalau saya tadinya juga nggak, saya pikir tolong dijapri saja Bu, Mm. koma Teddy begitu. Tapi Mm. Mm. ternyata jadi bukan Bu Teddy begitu kan? Tapi Mm. ternyata saya lihat-lihat di bawahnya, nah Bu Teddy itu sendiri kemudian menjadi trending topik tersendiri. Oh ya? Ini netizen memang nakal sekali, iya, dan itu menjadi pembicaraan. Mm. Mereka bertanya apakah Bu Susi ini membaca tulisan Mm. dari Sal tersebut begitu ya, bahwa Mm. Zal tersebut bahwa Mm. tulisannya adalah Bu Teddy Mm. begitu. Oh, ditanyain Dan juga itu oleh netizen. iya, ditanyain Ibu, ada yang menanyakan apakah Bu Teddy sudah apakah Bu Susi melihat bahwa tulisannya itu Bu Teddy ya. Mungkin bagi pemirsa yang tidak tahu, Mm. mungkin karena ya kalau saya lihat background Pak Prabowo itu yang single parent begitu ya, yang Oh. tidak memiliki pasangan, maka Mm. Teddy ini kan selalu melekat kemana-mana Mm. Mas Mm. Hersu, Mm. sehingga kemudian disebut sebagai, ada yang menyebutnya sebagai ibu negara, ada yang Mm. menyebutnya sebagai Bu Teddy seperti itu begitu ya. Oh, oke oke oke, oke. Jadinya Paham kemudian paham. iya. Nah, kita kembali kepada topiknya, yaitu ketika netizen menanyakan, Bu, tolong dijapri saja ke Bu Teddy, Bu Susi langsung menjawab dan. Artinya dia Ah, sudah menjapri masukkan. Teddy begitu Ya, ya. ya karena memang Level rasanya Teddy. Pak Prabowo pasti tidak aktif lagi ya di media sosial ya kalau tidak Betul. diberitahu karena Mhm. meskipun direct mention ke akunnya Pak Prabowo, saya nggak yakin Pak Prabowo orang yang punya waktu untuk membelototi akun-akun media sosial ya, terlalu banyak waktunya, mungkin terlalu sempit untuk bicara, untuk melihat hal semacam itu. Jadi wajar kalau kemudian yang mestinya lebih pada mayor tadi, elit call tadi ya, yang mungkin nanti akan memberikan info-info kepada Pak Prabowo apa saja yang penting direspon dan sebagainya gitu ya, Mbak Adi. Betul, dan kita ketahui juga tahun 2019 saja sebelum menjadi presiden, masih menjadi capres kan, Mhm. dipegang oleh Sespri atau oleh ajudannya Mas Ya. Yesu untuk WA apa dan sebagainya. Saya tahu karena memang ada
beberapa teman yang kemudian menjapri kepada Pak Prabowo ketika itu ya. Saat itu beliau masih belum menjadi presiden, tentu saja masih kontestasi lah. Dan ternyata memang itu dipegang. Jadi kalau seandainya penting, kemudian disampaikan kepada Pak Prabowo begitu. Begitu juga dari para pendukung Pak Prabowo ketika itu begitu. Jadi memang komunikasi tidak bisa langsung lah. Baru kalau kemudian memang jadi anu banget ya nih. Posisi dari Letkol Teddy itu luar biasa penting dan krusial juga ya, karena jadi yang memutuskan informasi sampai kepada Pak Prabowo atau tidak melalui Letkol Teddy itu gitu ya, kira-kira. Betul Mas Ersu. Dan ini Hasan Nasbi kan kemudian menjadi trending ya. Akhirnya Hasan Nasbi dan sejarah bagaimana dia bisa masuk menjadi kepala, diangkat sebagai kepala kantor kepresidenan, yang ini kan nomenklaturnya kalau kita melihat itu walaupun dia dilantiknya pada saat Pak Jokowi ya, 2 bulan sebelum Pak Jokowi ini lengser begitu, secara nomenklatur dia itu hampir sama seperti kepala lembaga, menteri apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Jadi levelnya level pejabat pejabat tinggi negara dong ya ini ya dia ya. Iya, levelnya pejabat tinggi negara gitu. Makanya dia memiliki kantor tersendiri juga, memiliki bawahan sendiri juga. Bahkan ada staf-staf yang menjadi jubirnya dia juga. Dia kan sebagai kepala jubir, di bawah-bawahnya ada pengamat, ada wartawan, begitu ya. Ada dari PSI yang selama ini dikenal sebagai buzzer, begitu. Nah, ini kemudian banyak yang istilahnya mencari tahu, begitu ya. Bagaimana sih ceritanya kok Hasan Nasbi ini bisa menjadi kepala kantornya kepresidenan dari sejak Pak Jokowi, kemudian juga tetap dipakai di masa Pak Prabowo. Kenapa tidak diganti begitu? Ya, walaupun ini aneh juga ya, 2 bulan akan lengser, kemudian malah menyiapkan nomenklatur baru dan itu orang-orang dia ya nggak salah kalau kemudian orang menyebut ya ini sengaja semacam fight accompli kepada Pak Prabowo kan gitu jadinya. Iya, kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Saya rasa banyak juga teman-teman begitu Mas Efsu, kalau saya melihat di netizen gitu yang juga menganggapnya demikian gitu. Sehingga ada netizen juga yang mengatakan tadi kan Bu Susi meminta supaya Hasan Nasbi ini stop gitu. Stop artinya berhenti begitu ya, atau bahasa halusnya evaluasi begitulah. Nah, ini kemudian banyak juga yang mengatakan apakah Pak Prabowo berani sementara ini adalah orangnya Jokowi begitu ya. Tapi kalau seandainya kita melihat bagaimana Hasan Nasbi ini menjelaskan tentang kedekatannya dengan Prabowo, awalnya itu adalah karena diminta oleh Mayor Teddy, waktu itu masih menjadi mayor, dan diminta untuk bertemu dengan Prabowo. Dan tahun berapa itu ya kira peristiwa tahun 2023 bulan Februari Mas Hersu. Ya, ini berdasarkan pernyataan dari Hasan Nasbi sendiri ya. Pernyataannya ketika itu diunggah di akun TikTok Dekade 08, yang ini adalah akun pendukung Prabowo 02 ketika itu. Dan kalau kita melihat Mas Hersu, pada bulan Februari begitu dia menjelaskan bahwa dia dihubungi Teddy dan kemudian diminta untuk bertemu dengan Prabowo. Ketika itu dia menanyakan apa urgensinya apa dan sebagainya begitu ya, supaya dia ikut bergabung bersama Prabowo, kurang lebih demikian, sebelum dia menjadi jubir dari TKN ya, tim kampanye nasional 02 Prabowo Gibran. Nah, menurut Hasan Nasbi itu 2 pekan kemudian akhirnya dia mendapatkan jadwal bertemulah dengan Prabowo. Dan kita tahu juga bahwa selama masa kampanye dia menjadi jubir yang sangat aktif. Dia tampil di televisi nasional, gitu hampir setiap hari ada pernyataannya, diskusi, forum-forum diskusi, podcast-podcast apa dan sebagainya. Total fight begitu kalau kita melihat. Jadi jasanya itu cukup besar dibandingkan dengan jubir-jubir yang lainnya Mas Hersu. Dan kemudian ketika Hasan Nasbi sendiri kan menjelaskan bahwa dia selama dua kali periode Pilpres itu dia adalah pemilih Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Bukan pemilih aja Mbak, itu pendukung. Ya, sangat pendukung. Ya, bahkan dia mengatakan dan mengakui bahwa dia caci maki kepada Prabowo. Dan begitu. Itu dibuktikan lewat jejak digital yang dibongkar-bongkar oleh netizen ya. Ini bahkan kelasnya mirip Fufu Fafa ya kalau ini ya sih. Iya, soal bahwa Prabowo maaf ya.
kenyataannya tulisannya seperti itu yang saya rasa kalau saya nggak mungkin ya menulis seperti itu, dan itu Ya, diunggah gitu hmm, bahwa Prabowo itu mungkin lahirnya tidak diazani seperti itu, dan kemudian apakah dia mualaf, akhirnya itu kalau kita lihat jejaknya itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan gitu, hmm, apakah dia sudah mualaf, mualafnya di mana apa dan sebagainya. Padahal setahu kita ya, hmm, apa namanya, ketika kita aktif dulu Mas Hersu di lapangan, ya Prabowo ini memang Islam sejak lahir gitu kan, hmm, karena memang dia dekat dengan kakeknya. Prabowo sendiri pernah bercerita kan, hmm, dia sering apa menginap di rumah kakeknya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Sehingga dia sering bermain di kamar omnya katanya, gitu pamannya, gitu yang kemudian menjadi pahlawan karena meninggal hmm, sebagai tentara ya, pelajar kan. hmm, Terus kemudian juga dia banyak mendapatkan didikan dari kakeknya begitu. Dan kita kembali kepada timeline dari Hasan Nasbi ini. hmm, Hasan Nasbi ini kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024, yaitu tepat dua bulan sebelum Jokowi lengser, kemudian dibuatkan peraturan presiden nomor hmm, 82 tahun 2024. Yang kalau saya cari kapan itu diberlakukannya, ternyata peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku tanggal 15 Agustus 2024. 3 hari kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024, Hasan Nasbi ini dilantik oleh Jokowi menjadi kepala kantor komunikasi presiden, dan itu adalah sebuah pembentukan atau nomenklatur baru di dalam pemerintahan Jokowi. hmm. Yang kita tahu tidak ada ya, mungkin kita bisa bertanya ini anggarannya dari mana ya, kalau nomenklatur yang baru seperti ini biasanya ini kan sudah jauh-jauh hari Mas Heru Ya, disusun, ya. apalagi tingkat tinggi. APBNP-nya udah nggak ada lagi itu kan kayak gitu-gitu Betul, sudah tidak ada dan tinggal dua anggarannya. bulan masa jabatan berakhir masuk membentuk membentuk nomenklatur yang baru, lembaga yang baru gitu. Tapi namanya Pak Jokowi kan suka-suka dia, apalagi dia ngerasa mungkin pemerintahnya kan waktu itu Pak Prabowo juga sudah terpilih, jadi merasa ini kan pemerintahan lanjutan dari dia, jadi dia menitipkan lah. Jadi kalau kita lihat timelinenya, memang ini justru orang-orang Jokowi yang paling awal yang dimasukkan, dititipkan ke pemerintahnya Prabowo kan, sebelum para menteri-menteri ditunjuk, Hasan Nasri sudah duluan masuk menjabat Duluan. itu gitu ya. Betul, ya betapa pentingnya Hasan Nasbi ini ya di mata Pak Jokowi. Yang kalau lihat juga betapa pentingnya Teddy begitu ya, sebagai apa yang kalau kita lihat ini kan dia dulu asisten dari ajudan Pak Ajudan. Jokowi. Nah, Ya, kita kalau kita kita kasih melihat, penjelasan sedikit ya Mbak ya, Pak Ajudan ya, itu tadi ya, karena di eranya Pak Jokowi itu ada hal yang aneh gitu. Pak mhm, Jokowi itu tidak pernah menggunakan ajudan-ajudan yang pangkatnya kolonel gitu, betul, tapi dia justru mhm, menggunakan yang asisten-asistennya orang seperti Teddy dan sebagainya. Tapi yang paling kelihatan sekali Teddy, yang lain-lainnya juga banyak itu ada dari kepolisian, dari mana yang jadi ajudan itu. mhm. Karena kelihatannya Pak Jokowi rada khawatir gitu dengan para ajudan-ajudan dari eh, yang pangkatnya kolonel inilah ya, karena bagaimanapun kan mereka ini kalau kolonel udah cukup senior untuk apa dan sebagainya, kira-kira begitu ya Mbak. Mhm, iya, iya, betul. Jadi ketika itu seperti misalnya Pak Jokowi berlatih tinju, begitu Tujuan. ya, berolahraga tinju, sparring partnernya itu adalah Teddy. Pak Jokowi motoran sampai ke pegunungan Papua dan sebagainya, itu yang seperti yang dilakukan Teddy kepada Pak Prabowo sekarang, bajunya dibenerin, terus kemudian helmnya begitu dikancingkan apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ini Teddy juga yang berlari-lari gitu pada saat Pak Jokowi ada di kerumunan rakyat apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ini sangat dekat ya Mas Hersu. Inilah kemudian saya juga bertanya, dia ini kan fungsinya sebetulnya secara profesional berasal dari TNI, dan kemudian di penugasannya begitu, dan dia terpilih begitu ya Hmm. menjadi asisten ajudan dari Pak Iya, Jokowi. iya, iya. Dan kemudian sesudahnya dia ketika Pak Jokowi kemudian masuk ke periode kedua, dia terpilih untuk menjadi ajudan dari Pak Prabowo. Ajudan Yang kita Menhan ya. kemudian Hmm. sebagai ajudan Menhan. Nah, kita kemudian menduga-duga ini apakah untuk memata-matai Pak Prabowo, begitu kan? Hmm. Secara kritis kita menduga demikian. Dan kemudian secara profesional lagi ketika ketika kemudian Pak Prabowo nyapres gitu ya, ketika itu 2023 Pak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan. Hmm. Secara profesional
bukan tugas dia untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi atau kemudian memperkenalkan orang-orang yang dia kenal, Hmm. yang dikenal di masanya Pak Jokowi ketika Hmm. dia menjadi asisten ajudan Jokowi. Hmm. Kan jelas, ini Pak Prabowo tidak kenal dengan Hasan Nasbi. Hmm. Begitu, ini sangat bertolak belakang ibarat kutub utara dan kutub selatan. Kita tahu betul bagaimana Hasan Nasbi ini yang masih keturunan atau keluarga dari Buya Syafi'i Ma'arif, ini salah satu tokoh Muhammadiyah, tapi Keluarga ya, saya kira bukan keturunan masih ya. keluarga begitu, Ya, masih kalau keluarga keturunan besar begitulah ya ya, keluarga kerabat nah, begitu. kerabat, Dan nah yang lebih tepat itu ya. kerabat Hmm. ya, dan kita tahu memang Buya Syafi'i Ma'arif ini ketika dulu pada kontestasi-kontestasi itu memang pendukung berat juga dari Ya, Pak pendukung Pak Jokowi. Jokowi begitu. Iya, dan jadi kita bisa melihat bagaimana Teddy ini selain menjadi ajudan, dia juga sebagai, ya kita melihatnya sebagai apa ya? Dia memperkenalkan begitu Hmm. kan? Dan saya rasa ya Teddy ini kalau melihat berbagai jejaknya memang sangat akrab ya dengan semua yang dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan kita masih ingat kita mendapatkan penjelasan atau bocoran begitu ya dari teman kita begitu ya yang mengetahui prosesnya. Teddy ini juga yang memperkenalkan eh, Miftah atau lebih dikenal Hmm. dengan Gus Miftah kepada Pak Jokowi begitu. Hmm. Hmm. Dulu kan banyak yang bertanya-tanya begitu. Ke Pak Kira-kira Prabowo bukan Pak Prabowo, Pak maaf, Jokowi. ke Pak Ya. Prabowo Hmm. memperkenalkan Gus Miftah kepada Pak Prabowo. Banyak yang bertanya, dari mana Pak Prabowo ini bisa kenal Gus Miftah gitu. Sementara yang kita tahu Gus Miftah ini memang orang dekatnya Pak Jokowi, Hmm. pendukung berat Pak Jokowi, dan secara jejak ketika Pilpres 2024 ini Pak Jokowi bahkan memerintah kepada Miftah ini supaya mendampingi Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya, dan memberi penugasan kepada Miftah ini. Pak Prabowo juga memberikan penugasan supaya dia adalah orang yang melakukan operasi begitu ya, atau kampanye begitu di pesantren-pesantren. Jadi kalau demikian, dengan kita melihat ini lagi-lagi orang yang memang yang tadinya tidak ada di lingkup Pak Prabowo, cara berkomunikasi Hmm. buruk sekali kalau kita melihat ini, dan ini Yang tidak pertama hanya kali ini terbukti adalah Miftah itu ya kasusnya ya. betul, yang sampai akhirnya fatal, Mas Hmm. Hersu kan, sampai akhirnya fatal yang akhirnya dia pun mengundurkan diri karena Ya, sudah tidak. walaupun kalau kita mau ngomong fair ya, sebenarnya kasus Hasan Nasbi itu jauh lebih fatal dibandingkan dengan Miftah Iya, ya. Kalau iya, Miftah itu kan lebih betul. pada soal personal. Kalau ini soal yang serius Mhm. berkaitan dengan indikasi ke salah satunya demokrasi ya, bahwa Betul. berkaitan dengan kebebasan pers itu kan yang Mhm. sebenarnya jadi sangat serius. Jadi saya nggak terlalu terkejut kalau kemudian banyak sekali yang mendesak dia akan mengundurkan diri. Bukan hanya Ibu Susi kan, ada seperti Rai Rangkuti juga seorang aktivis ini yang saya kenal lama sejak tahun 98, yang dia juga setidaknya kalau tidak mengundurkan diri dia cuti dulu lah gitu kata Rai Rangkuti. Dan kalau toh kemudian dirasa tidak cukup kondusif ya sebaiknya mengundurkan diri, karena dampaknya ini dalam kasus ini kan kaitannya dengan teror terhadap ini ya, kaitannya kan Betul. pernyataan Hasan Dasri berkaitan dengan teror Mhm. terhadap Cica ya, wartawan Mhm. Tempo yang aktif sebagai juga penyiar di Bocor Alus gitu, dan kemudian dia yang menyatakan babinya dimasak saja dengan alasan kata dia Cicanya sendiri juga di status media sosialnya juga mengucapkan itu kan ini Iya, kan sinisme, dengan ini kan harusnya ditangkap secara berbeda. Itu kan sarkas ya sebenarnya bercandaannya Cica itu. Jadi bukan berarti dia minta betul dikirimi daging iya, babi, enggak lah, terlalu naif juga lah kalau dia nggak paham bahwa itu adalah sarkasme gitu. Sekaligus dia merendahkan si peneror ini kan gitu kan, karena betul. teror ini kan akan berhasil kalau orang yang diteror ketakutan, tapi kalau yang diteror seperti Mhm. itu dia akan nggak merasa gagal. Itu kan kira-kira secara psikologinya di situ ya Mbak Agi. Iya, betul, betul sekali kalau kita melihat ya demikian ya Mas Hersu ya. Dan ini ternyata memang banyak kemudian dari para tokoh, aktivis, influencer apa dan sebagainya yang tentu saja ini memang berkaitan dengan teror terhadap Tempo tadi. Pernyataan Hasan Nasbi yang malah Cica dikirimi kepala babi begitu ya, dengan telinga terpotong, yang kemudian berikutnya Tempo dikirimi 6 ekor tikus yang kepalanya sudah Jadi penggal. dipenggal juga begitu. Ini banyak sekali yang kemudian mengkritisi ini pernyataan dari Hasan Nasbi ini. Contohnya misalnya ya, ini Lulu Hamidah. Kita tahu ini Mbak Lulu ini orang PKB ya Mas Hersu ya. Ya, 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 Ya. ya.
Ya, dia mengatakan teror kepala babi di kantor Tempo.co yang ditujukan untuk Cica, jurnalis perempuan yang saya kenal baik, sungguh merupakan bentuk intimidasi, kekerasan dan upaya pembungkaman kebebasan pers. Ini nggak bisa dibenarkan. Kenapa Cica? Dia target. Kebetulan atau karena dia perempuan. Udah gitu, ada yang kasih saran agar kepala babi itu dimasak aja. Anda waras, Bung. Begitu, keras Hmm. ini. Hmm. Dan banyak sekali yang menanggapi. Dan kemudian banyak sekali ya aktivis ini, Cica sendiri, Francisca Christy Rosana, kalau saya melihat akun X-nya, bagaimana Bu Sumarsih ini ibunda dari almarhum Wawan ya, Hmm. ini yang selalu melakukan aksi kamisan, mendatangi kantor Tempo bersama dengan teman-teman yang lain, para aktivis, dan kemudian diunggah oleh Cica. Hmm. Captionnya seperti ini. Hari ini Bu Sumarsih dan teman-teman masyarakat sipil datang membawa bunga. Beribu terima kasih atas dukungan dan semangat dari teman-teman. Sesungguhnya ancaman teror ini bukan hanya untuk saya, untuk Tempo, tapi kita masyarakat sipil yang memperjuangkan kebebasan pers dan Ya, kebebasan berekspresi. ya, ya, Ini saya kira itu makanya saya bilang tadi sebenarnya jauh lebih serius kalau pada oh, kasus Mirta itu lebih pada perilaku personal gitu yang iya. dia tentu Mm-mm. meremehkan orang-orang yang kelasnya lebih bawah gitu. Yang itu juga tidak bisa di apa ya ditolerir. Tapi maksud saya kalau dibandingkan dengan ini jauh lebih serius kasus yang terjadi pada Hasanah Sangat itu. serius. Dan ini kan struktural ya, Ya. sebenarnya struktural begitu. Dan dia jubir presiden, dia adalah wajah presiden, wajah pemerintahan ini. Mm. Apapun yang dia keluarkan itu adalah ibaratnya adalah apa yang ada di pikiran di pikiran Prabowo, ada Mm. di pikiran presiden begitu. Ya, 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 Karena ya. ya dia mulutnya presiden gitu kepada publik. Mm. Kemudian yang lain lagi ada dari Andi Arief, Mas Ersu ini Mm. orang Demokrat ya. Mm. Dia juga sesudah sakit mungkin apakah masih menjadi jubir Demokrat, tapi dia ini rajin di medsos. Dia mengatakan, Cica kawan saya, terhadap kebebasan pers saya di belakangnya. Teror itu jarang diusut. Entah mengapa, padahal kiriman kepala babi itu sederhana. Bisa diawali dengan CCTV, pasti ketemu pengirimnya. Ya, untuk saat ini Kapolri begitu kabarnya Mm. juga sudah memerintahkan untuk mengusut, tapi kita belum tahu ya. Kita masih Ini kalau menantikan serius bagaimana kelanjutannya. gampang kok buat polisi. Saya percaya, aku yakin polisi bisa. Apalagi kan selain ada CCTV kan ada juga Betul. akun yang meneror ya, yang meneror yang menyatakan Mm-mm. mau neror sampai mampus. Biasanya kayak gini, apalagi kayak Betul. cyber gini, itu pasti gampang ketemu tuh sama divisi Iya. cybernya Polri, Mbak. Mm-mm. Teroris yang bersembunyi jauh di mana saja di tengah hutan sekalipun bisa tertangkap begitu, bisa ketahuan. Ini dari Dandi Laksono. Dandi Laksono ini adalah juga jurnalis, produser begitu ya. Hmm. Dia menulis seperti ini. Babi dan jurnalis. Hmm. Selain untuk acara adat, babi yang dipelihara jurnalis Hendrix Dengi di Sumba ini kotorannya untuk biogas. Jadi yang keluar dari pantat babi lebih berguna daripada yang Hmm. dari mulut juru bicara presiden. Energi dari pantat babi, kemudian dia menautkan sebuah YouTube dari akun Indonesia Baru. Ya, memang di situ kan banyak sekali ya. Dan kalau kita melihat Indonesia Baru, saya suka melihat soalnya ini adalah sebuah perjalanan yang di daerah begitu, di daerah konflik maupun di daerah tentang perjuangan manusia-manusia Indonesia dan sebagainya, itu menarik sekali. Dan kemudian yang berikutnya, Mas Hersu, ini saya lewati saja. Ini saya sambil melihat Mas Yusuf. Ini ada Bang Adi Masardi. Ini mantan juru bicara Gus Dur ya. Ya, Dia ya. mengatakan, ini menarik. Dia mengatakan seperti ini. Kepala babi Hasan Nasbi, suara resmi pemerintah, strip negara. Setiap kata yang disampaikan wakil resmi istana sudah dipikir matang karena akan jadi representasi pemerintah atau negara. Saya percaya, ucapan Hasan Nasbi ya, kepala babi dimasak saja. Sudah diperhitungkan masak-masak dan disetujui istana. Ini berdasar pengalaman saya. Ya, 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 ya. Wow. Wah, kalau seandainya seperti itu speechless sih ya. Gitu. Enggak, walaupun sebenarnya kan kita sering sekali membahas ini di sini ya, di konten ini bahwa meskipun dia disebutnya sebagai kepala kantor komunikasi presiden, tapi sebenarnya ucapan-ucapan dia tidak mencerminkan apa yang dikira oleh presiden. Kan udah terbukti berapa kali ya Mbak Agi ya, apalagi termasuk tadi Anda menyebutkan secara kronologis, secara timelinenya bagaimana dia dilantik menjadi kepala kantor komunikasi ya. Yang paling